Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firdaus Podcast. Wah, ada yang telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firdaus Podcast. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat kapanpun ketika teman-teman menonton video ini. Sudah lama kita tidak bersua, sebulan atau 2 bulan lah tidak buat podcast karena kesibukan. Pura-pura sibuk sih sebenarnya. Sok sibuk. Oke, teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu, sahabat, rekan seperjuangan, brother Arif Nain atau yang akrab kita sapa Nainoan. Nah, kenapa saya nge-podcast bareng brother Nain? Sedang berbahagia tentunya saya selaku ketua Genpi. Brother Nain ini baru saja menoreh sebuah prestasi, jadi ribet, sebuah prestasi yang bagi kami di dunia pariwisata itu adalah prestasi yang hampir menuju puncak, karena video call dengan Mas Menteri Pak Sandiaga Uno. Misi Pak, kemarin sore diberi kesempatan video call, dan kebetulan Brother Nain ini dulu adalah tour guide, masih tour guide, tapi sekarang merambah ke agak sedikit yang berbeda, jadi pengusaha clothing, bikin kaos, bikin jersey. Nah, bicara tentang jersey, karena jersey itulah Brother Nain ini bisa video callan sama Mas Menteri. Akhirnya, singkat cerita, jersey Brother Nain sampailah kepada Mas Menteri. Kita perlu tanya, gimana ceritanya itu jersey sampai ke Mas Menteri, dan gimana ceritanya bisa video callan dengan Mas Menteri. Selamat sore Brother Nain. Sore. Iya. Selamat sore, selamat datang di Kiki Podcast. Firdaus Podcast. Firdaus Podcast. Iya. Ya. Kita minum dulu. Sip. Biar tidak santai aja bro ya. Iya, biar tidak terlalu tegang kita. Kita minum dulu guys. Nah, ini dari vitamin C dari C1000 dari Hemapiton. Di masa pandemi ini kita harus banyak minum vitamin C, Mas. Ya. Tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan, vitamin C. Oke. Ceritakan bagaimana pertama kaos itu bisa sampai ke Mas Menteri, dan bagaimana bisa kok video callan dengan Mas Menteri. Seorang Nainoan bisa gitu. Oke, ceritakan. Terima kasih kesempatannya di Kiki Firdaus Podcast. Nah, kembali ke topik utama bro ya. Ya. Tentang awal mulanya dihubungi, bisa komunikasi langsung sama Pak Menteri Sandiaga Uno, itu bagi saya secara pribadi tentu suatu kebanggaan lah. Bangga. Ya. Kita juga bangga. Sangat bangga. Semua orang bangga. Sangat bangga sekali bisa berkomunikasi langsung sama Pak Menteri. Beliau begitu mengapresiasi, terutama tentang dunia ekonomi kreatif yang bergerak di bidang pariwisata. Gitu. Jadi jersey itu awal mulanya karena kita sama-sama di generasi pesona Indonesia, Genpi. Gas. Gitu. Nah, jadi kebetulan saya di Genpi Nasional, Bro Kiki di Genpi Natuna, tapi kita tetap, saya dulunya di Genpi Natuna dan sekarang tetap di Genpi Natuna, hanya kebetulan saja dibawa ke Genpi Nasional. Iya, begitu. Nah, jadi waktu itu singkat ceritanya komunikasi sama Ibu Ketum kita. Oke, Mbak J. Ya, Mbak J. Oke, Mbak J. Makasih Mbak J. Kita notice Mbak J. Sip. Kita jadi dari situ waktu itu awalnya kita bikin
semacam giveaway lah. Oke. Waktu itu 20k followernya Instagramnya. Oh, merayakan 20k Instagramnya Genpi Genpi Nasional. Indonesia. Jangan Genpi. lupa Oke. follow ya Genpi Oke. Nasional. Genpi Nasional. Sama Nanti link di Genpi deskripsi. Natuna Genpi juga. Natuna, link juga di deskripsi. Iya, jadi waktu itu ya Genpi mengadakan giveaway. Jadi saya dari Distro NNC mencoba bekerja sama lah, berpartisipasi agar ya saling support. Tentunya harapan kita saling support. Jadi saya waktu itu Genpi bikin podcast, saya mensponsori hadiah dari giveaway itu berupa jersey Natuna. Nah dari situ ada respon positif nih ternyata dari Pak Menterinya langsung. Ini menarik menurut beliau. Akhirnya Mbak J kembali menghubungi saya, coba dibikinkan jersey spesial. Boleh dikatakan sangat spesial buat Pak Menteri, didesain khusus sebagus mungkin gitu. Akhirnya dari akhirnya saya bikin desainnya di ACC sama asistennya Pak Menteri langsung. Ya jadi pick modelnya seperti ini, size-nya seperti ini. Akhirnya diproduksi itu jersey dan selesai kita langsung kirim ke alamatnya Pak Menteri langsung. Di situ penerimanya juga beliau langsung. Wah, langsung. Nah, jadi 1 hari setelah jersey itu sampai ke alamat beliau, saya kembali dihubungi oleh asisten beliau. Iya, melalui asistennya pribadi Pak Menteri menghubungi saya untuk sekiranya meluangkan waktu untuk bisa berkomunikasi ke Pak Menteri via video call. Oke, jadi kaosnya sampai. Ya. Tiba di tangan Pak Menteri, di alamatnya Pak Menteri, barulah diberi informasi bahwa Pak Menteri mau video callan. Betul. Mantap. Iya. Dari kaos jersey. Iya. Nah, bisa video callan. Nah, ceritakan gimana ini sudah video call. Jadi singkat cerita tadi dikasih slot waktu untuk video callan sama Mas Menteri ya. Iya. Oke. Ceritakan apa yang disampaikan dan apa yang kita kepo ini, apa yang dibicarakan karena sampai saat ini belum dirilis oleh Mas Menteri, juga belum dirilis oleh Brother Nine, juga belum dirilis, sangat rahasia sepertinya. Apakah di podcast ini akan disampaikan apa yang dibicarakan? Nah, silakan, apa yang dibicarakan dengan Mas Menteri? Iya, waktu komunikasi via video call WhatsApp itu cukup lumayan panjang juga ya. Sebentar, nomor Pak Menteri ya? Sepertinya iya. Tapi nomornya kita rahasia kan? Nggak mungkin kita bongkar. Aman Pak Menteri, Mas Menteri aman, tenang saja. Termasuk nomornya asistennya juga kita rahasiakan. Kita harus rahasia. Iya, itu. Jadi durasinya sekitar lebih kurang 15 menit. 15 menit ya. Singkat sekali ya, tapi cukup lah untuk cukup panjang juga sih pembahasan tidak hanya di jersey tapi lebih meluas ke pariwisata Natuna. Wah, ini yang penting. Ini bagian ini yang paling penting. Oke, ceritakan silakan. Jadi kan beliau pertama mengapresiasi lah, boleh dikatakan mengapresiasi dari clothing jersey Natuna. Beliau menanyakan awal idenya dari mana, sudah berapa lama usaha ini berjalan, berapa jumlah penjualan, pangsa pasarnya sudah kemana saja. Itu jadi beliau banyak menanyakan itu ke saya, jadi saya jawab sesuai apa yang saya alami. Apa adanya ya? Apa adanya. Jadi beliau juga sudah mendapatkan informasi dari saya. Wah, beliau sudah punya mata. Iya, beliau sudah. Brother 91 ini sudah dilirik oleh Mas Menteri. Ya, jadi beliau mengatakan Mas Nain ini dulunya seorang guide, tapi karena kondisi COVID yang belum begitu hilang lah, beralih haluan nih ke ekonomi kreatif. Itu kok bisa dari usaha jasa ke usaha konveksi gitu. Nah, jadi di situ saya menceritakan, saya bilang Pak Menteri izin ini jersey, saya bermulanya berpikir karena selama pandemi jumlah kunjungan kita sangat
turun drastis secara otomatis, karena dulunya kita memang ya boleh dikatakan pokok mata pencarian kita lah bro, hidup ya. kita dari situ. Nah, hidup kita dari menjadi seorang tour guide iya, itu harus ada tamu. Iya. Ya, kalau tour guide nggak punya tamu, hantu yang kita bawa. Lanjut. betul kita di guide maupun di travel agent tentu mengharapkan kunjungan wisatawan ke daerah sebanyak mungkin, dan efek domino ekonominya bukan untuk kita saja. Ya, tapi rumah makan, segala mobil, macam. Denny merasakanlah sedikit rezeki yang dibawa oleh tamu ini ke daerah kita. Jadi kembali lagi ke itu, saya bilang Pak Menteri, karena saya dulunya basic seorang fotografer juga gitu, saya punya banyak koleksi foto. Tapi dari foto ini mau saya apakan? Kalau diam dalam harddisk, harddisknya error, hilang nanti foto itu. Terus kalau cetak foto, jual foto dalam bentuk bingkai, mungkin itu akan laku, tapi hanya golongan-golongan tertentu yang menyukai foto. Dan mungkin itu old fashion, mungkin itu bukan yang terbaru. Jadi saya berinisiatif dari foto itu saya bikin ke baju, seperti baju yang kita pakai. Kita pakai hari ini, guys. Ini dari sini contohnya. Ya. Foto-foto destinasi, terutama destinasi yang ada di Natuna, kita bikin ke jersey, terus ada tulisan wonderfulnya Natuna Island, terus banyak lagi variasi-variasi dan motif-motif yang kita ciptakan. Jadi selain sebagai media promosi kita untuk tetap eksis di dunia pariwisata Natuna, tapi kita juga mendapatkan kickback ekonomi dari hasil penjualan jersey ini. Jadi kan bisa dibayangkan orang luar beli, terus mereka pakai olahraga ataupun jalan-jalan kemana, di situ kan kita dapat secara tidak langsung sebagai media promosi. Media promosi, ini kita yang media promosi kita untuk daerah. Kita dapat media promosinya secara dia gratis. Beli baju kita, habis itu dia promosikan dengan tidak sengaja. Dia pakai good, smart. Itu yang ingin kita ciptakan, brand itu. Itu yang disampaikan kepada Pak Menteri. Itu yang Mas Menteri, Terus apa respon beliau dengan hal yang disampaikan ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi beliau mereview juga dari jersey ini. Wah, ini kita tunggu reviewnya ini. Beliau juga mereview, memberi penilaian tersendiri menurut beliau setelah beliau memakai dan melihatnya secara langsung. Sedikit saja tanggapan beliau tentang review kaos ini. Sedikit saja. Luar biasa. Ya. Jadi memang tidak salah lah kalau kita beli kaos ini. Jadi dari segi bahan segala macam, intinya kata terakhir beliau itu luar biasa. Nanti tunggu aja. Konsepnya juga. Biasanya sih beliau upload di media sosial. Insya Allah nanti juga akan kita tunggu dibikin saja konten. Biar teman-teman. Kita tunggu dulu dari Pak Menterinya, baru kita nyusul belakang. Setelah ngobrol. Minum lagi nih bro. Minum dengan Mas Menteri. Sempat nggak ngajak beliau untuk datang ke Natuna? Ini penting nih. Siap. Nah, kena sesi obrolan ke beliau itu juga lumayan panjang ya. Pertanyaan beliau juga banyak. Selain beliau menanya secara inisiatif jersey, terus beliau juga menanyakan tentang pariwisata di Natuna. Pariwisata Natuna. Jadi Pak Kadis, ini dutanya pariwisata nih Pak Kadis menyampaikan tentang pariwisata, kita dengar. Jadi saya setelah izin ke beliau, ibaratnya mewakili masyarakat Natuna mewakili masyarakat Natuna, karena berkesempatan berinteraksi langsung ke beliau ini, saya rasa kesempatan yang sangat langka dan ini harus saya manfaatkan semaksimal mungkin. Betul. Itu jadi saya menceritakan ke Pak Menteri tentang potensi-potensi yang kita miliki yang ada di Natuna. Terutama saya juga menyampaikan informasi bahwa kita di Natuna ini kawasan geopark nasional. Natuna ini mananya logonya? Di sini nggak ada bro. Ini nggak ada logonya. Tapi yang di Mas Menteri ada. Itu ada logo geopark, karena memang kita sudah jadi kawasan geopark. Dan
logo itu, logo Geopark dan logo Genpi itu adalah karya anak negeri. Siap. Karya Brother Teddy, ini yang ada di belakang kamera kita yang sedang Di balik layar. Di balik layar. Namanya beliau selalu di balik layar. Beliau yang bikin logo itu. Ya. Rasa bangga dan terharu juga bahwa logo anak negeri ini Dipakai ternyata oleh orang. bisa juga kita kedepankan gitu. Dan Siap. dipakai oleh Mas Menteri saat ini. Iya, Berbanggalah Brother iya, Teddy. kita anak Natuna nih pintar-pintar Iya, sebenarnya. potensi banyak gitu. Banyak potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, Iya, anak-anak anak-anak kita ya. Natuna ini bagaimana kita, ya tergantung pimpinan kita lah, bagaimana memandang, dia, iya betul, memandang betul. kita putra daerah. Iya, iya. Tapi Bapak kita Bupati, tetap, Bapak Wakil, Ya. Bapak Sekda, dan Bapak-bapak yang lainnya, ini potensi, Teddy potensi, harus kita manfaatkan potensi-potensi. Iya. Kita lanjut, jadi Ya. Geopark, nah jadi saya menceritakan ke beliau udah beliau, tahu juga kalau kita Geopark atau baru tahu dari Brother Nain? kayaknya seperti baru tahu. Jadi, Baru tahu, oke, ya baru jadi tahu. beliau sebelum informasi dari beliau sebelum beliau komunikasi itu, beliau mencari tahu tentang Natuna di internet. Ternyata beliau mengatakan, wow, ternyata Natuna itu alamnya bagus-bagus. Salah Oke. satunya seperti foto yang ada Yang beliau pakai di jersinya, iya. Oke. Beliau sampai Foto kalau tidak salah Gini. waktu itu Batu Kasah ya? Batu Kasah, dan Oke. itu fotonya Foto Batu Kasah. adalah milik brother kita, Terima Kiki kasih Brother Nain yang sudah Firdaus. pakai foto saya, dipakai juga oleh Mas Menteri. Alhamdulillah ya Allah. Jadi intinya kita tetap bergandengan tangan, berkolaborasi. Singkirkan gengsi, saatnya genggaman tangan berkolaborasi. Gitu. Jadi kembali lagi bro ya. Ya. Nah, kita cerita-cerita. Jadi Menyampaikanlah ya potensi tentang Natuna. saya menceritakan banyak hal ke Pak Menteri, ke beliau, bahwa Pak, di Natuna ini boleh dikatakan destinasinya lengkap. Oke. Dari wisata baharinya, wisata pantai, objek snorkeling, diving, wisata alam pegunungan, Ya. kuliner, sampai ke adat budaya kita ada. Oke, kita lengkap. Saya sampaikan semua ini ke Pak Menteri sehingga ya dengan harapan beliau lebih tertarik untuk datang ke Natuna. Mudah-mudahan amin ya Amin. Allah. Ya. Di kesempatan itu juga saya mengundang beliau, mengajak beliau untuk datanglah ke Natuna, melihat secara langsung supaya harapan kita di Natuna ini punya potensi loh. Apa kata beliau? Beliau sangat merespon dan merencanakan untuk datang ke Natuna dalam Wow. waktu dekat. Mudah-mudahan ini Berarti, terrealisasi. Pak Wakil, Pak Sekda bersiap-siap untuk menyambut Mas Menteri Sandiaga Uno melalui Brother Nain. Kita tunggu informasi dari Brother Nain. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan rencana lah. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa menginjakkan kaki Amin. ke Setelah berapa menteri ya? cukup banyak ya. Cukup banyak menteri Iya, pariwisata. Iya, Menteri-menteri yang lain itu udah Belum. sering ke sini. Menteri Pariwisata yang Zaman Bu Susi waktu jadi menteri itu udah berapa kali ke sini. Ya. Dan beberapa menteri Kominfo udah sering ke sini. Udah 2 kali ganti menteri. Tapi menteri pariwisata belum pernah. termasuk Pak Sandiaga Uno, ya, Mas Menteri, mohon direalisasikan. termasuk Terutama emak-emak di sini tuh pengen Pak Menteri itu datang ke sini gitu loh. ya, Ya, lanjut. itu kan harapan kita seperti itu. Ya. Beliau sudi kiranya meluangkan waktu untuk bisa berkunjung ke kita, Ya, minimal dan sebangsa satu atau 2 hari Pak, Ya. ke Natuna, bisa mengeksplor Natuna, jadi bisa ada gambaran buat beliau Ya. untuk seperti apa Ya, beliau langkah-langkah. terjun langsung ke sini, Iya. nanti baru beliau tahu oh apa nih kendalanya. Nah, Natuna kok betul. tidak maju. Iya, Bapak gitu. bukan tidak maju, belum maju pariwisatanya Iya. agak lambat gitu. Itu Iya. kenapa gitu. Gitu. Banyak kendala Pak di Natuna. Iya gitu ya. Tapi udah disampaikan ke beliau. Sudah disampaikan Penerbangan. semuanya. Ya, termasuk penerbangan masih terbatasnya sarana promosi Ya, investor-investor daerahnya. pariwisata. Termasuk sarana promosi publikasi tentang destinasi-destinasi kita ini. Iya. Itu beliau menjadi catatan. Sudah disampaikan beliau. Sudah disampaikan ke beliau langsung Yang penting dan Mas Menterinya udah tahu. ya itu seperti itu. Mantap. Keren. Ini luar biasa. Ya. Kita berjuang di dunia. Kalau saya karena dulu di travel ya, tapi lebih kepada travel, maksudnya
sebuah pekerjaan. Kalau Brother Nine kan memang memprofesikan dirinya untuk mengembangkan pariwisata. Dan usaha tidak mengkhianati hasil, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Pokoknya antara gitulah. Betul. Nah, jadi Brother Nine ini kekeh tetap berusaha, terus mau dibilang orang gila lah, mau dibilang mimpi besar, mimpi atau angan-angan terlalu tinggi atau apa, tapi hari ini terbukti bahwa kalau kita tuh tetap kekeh, insya Allah ada aja jalannya. Kalau belum berarti itu emang belum rezekinya. Kira-kira begitu. Sekarang ini kita jangan berbicara pada kendala. Kalau kita berbicara kendala, semuanya juga punya kendala. Itu dia. Tapi coba kita singkirkan kendala itu, kita cari solusi dari kendala. Jadi itu. ada beberapa kesempatan dengan Mbak J juga. Kalau Mbak J masih ingat, saya sudah pernah juga menyampaikan waktu kita di Zoom meeting. Zoom meeting apa sih waktu itu? Tapi dengan Genpi juga. Saya mengatakan bahwa begini, semuanya pasti alasannya karena COVID. Kalau COVID-nya tidak berlalu, terus kita apakah harus tinggal diam? Saya bilang begitu. Saya kasih contoh aja deh, nggak jauh-jauh. Saya bilang, sahabat saya, 9-1, saya bilang, tamunya tidak datang, baju tentang pariwisata yang dia jualkan tetap berpromosi, tetap menghasilkan uang. Saya bilang begitu. Kenapa kita tidak mengarah ke arah-arah yang seperti itu? Saya bilang itu kan pada saat itu. Dengan beberapa kepala dinas kita juga, kepala dinas Bintan waktu itu ada, jadi kita saling bertukar pikiran lah. Tapi memang ya yang ini kan hal-hal yang keluar dari zona-zona nyaman ini. Iya. Ya. Tidur jam 2 pagi, jam 4 pagi gitu ya. Sementara orang lain mungkin jam 8 malam atau jam 10 paling tinggi udah tidur, udah istirahat. Besok pagi udah kerja lagi pakai baju dinas segala macam. Nah, tapi kreasi-kreasi anak-anak muda sebenarnya harus kita apresiasi. Dari Genpi kami mengucapkan terima kasih ya. Dengan Brother Nine ini, Genpi itu dikenal oleh masyarakat, terutama anak-anak muda. Natuna juga dikenal di luar, kita juga cukup punya andil di luar sana tentang Natuna. Apa sajalah yang berbau kreasi itu kita coba untuk bikin ya. Yang bernilai positif, itu teruslah kita, jangan biarkan pikiran kita ini kosong. Kita dituntut untuk mikir. Jangan kosong. Kalau kata orang Melayu, kalau pikiran kosong, sampo. Sampo itu serupan gitu ya. Kita manfaatkanlah apa yang telah dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa ke kita. Kita diberi pikiran. Jangan biarkan pikiran kita kosong ataupun mikir hal-hal yang nggak guna. Lebih baik kita mikir untuk hal apa yang bisa, ya setidaknya secara untuk kita sendiri dulu lah. Gitu, baru kita, kalau untuk kita sendiri sudah bisa, kan bisa juga kita bisa ke membantu yang orang ramai. Jadi singkat cerita, saya simpulkan bahwa jangan biarkan pikiran kosong, biarkan dia produktif. Ini quote hari ini, quote of the day from Brother Nine. Jangan biarkan pikiran kosong, biarkan ia produktif. Kita tak terasa nih sudah sampai di penghujung obrolan. Saya tuh nggak tahu harus ngomong apa lagi sebenarnya atas kebahagiaan yang sedang kita rasakan gitu ya. Tapi begini, saya pengen menutupnya dengan begini. Saya mengutip kata-kata dari Profesor Hanang, seorang geologis. Kita hidup di satu bumi, tetapi kenapa kita tidak bisa satu hati? Kita give applause untuk Profesor Hanang. Beliau juga yang menginikan Geopark Natuna. Jadi kenapa kita hidup di satu bumi, kenapa kita tidak satu hati? Tadi saya ini juga, kita tuh udah saatnya untuk Natuna itu anak-anak mudanya saling bergandeng tangan gitu. Saya, Nain, Teddy atau teman-teman yang lain, Teddy juga bisa bikin video. Saya bikin video basicnya. Tapi Teddy bukan saingan gitu loh. Kita punya style masing-masing, kita punya passion. Ketika saya tidak sempat, saya bisa kasihkan ke Brother Teddy gitu. Atau saya bisa kasihkan Brother Nain. Kolaborasi. Kolaborasi. Saya pernah handle tamunya Brother Nain karena waktu bersamaan tamunya datang.
Nah, kalau tidak ada saya kan kelabakan juga gitu. Sebaliknya juga gitu. Kita Saya singkirkan Jadi kita itu nggak ada saingan-saingannya. Jadi sama-sama kita hidup di jalur yang sama, udah punya rezekinya masing-masing. Kita bergandeng tangan, bikin hal-hal yang positif untuk Natuna. Udah selesai masa degil-degil kita itu. Udah selesai gitu ya. ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Yang baik dari yang apa yang kami bicarakan silahkan diambil, diresapi. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Terima kasih. Saya Ari, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Firdaus.